إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sempurna segala kebaikan. Salawat serta salam tercurah buat baginda kita, uswah kita, rasul dan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita coba meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya keimanan, itu kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya di segala waktu, di segala tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal Ramadan. Di luar Ramadan juga ketakwaan harus senantiasa kita tingkatkan agar kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala jelas menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala problematika kehidupan yang dia alami. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah menjanjikan baginya adalah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Hadirin sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan mungkin perlu kita renungkan bersama, perlu kita muhasabah bersama. Kenapa banyak orang yang rajin sholat, rajin mengaji, bahkan mungkin aktif dalam dunia dakwah, tetapi hidupnya tetap gelisah? Ketika ditanya hatinya bagaimana keadaan hatinya, maka dia mengatakan hatinya tetap gelisah dan tidak tenang. Padahal dia adalah rajin ibadah, padahal dia adalah dekat dengan agama, sholatnya terjaga, tilawahnya juga rajin. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia tidak mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka sangat jelas, sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hati tidak tenang dengan hati. Hati bukan tenang karena jabatan. Hati bukan tenang karena sanjungan dari manusia. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwasanya hati itu akan menjadi tenang apabila ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah pesan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memesankan kepada kita, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, kata beliau. Carilah hatimu di 3 tempat. Carilah ketenanganmu di 3 tempat. Yang pertama adalah inda sima'il Quran, ketika kita mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hati kita ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim? Tenangkah dia? Nyamankah dia? Bahagiakah dia? Tentramkah dia? Sesuaikah hati kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim? Bagaimana hatinya orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang beriman? Alladzina amanu, orang-orang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman, hati orang-orang beriman ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah hati mereka, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, zadatum imana, keimanan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah keimanan kita ketika kita mendengarkan Al-Qur'anul Karim, keimanan kita bertambah? Apakah kita membaca Al-Qur'anul Karim, keimanan kita bertambah? Hati kita bertambah tenang, bertambah bahagia, ataukah tidak? Dan jika hati kita bertambah Al-Qur'anul Karim, maka bergembiralah. Itu menunjukkan bahwasanya hati kita adalah hati yang tenang, hati yang bersih. Bagaimana perkataan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau taharat qulubuhum lama syabibtum min kalam rabbikum." Kalau hati kita adalah hati yang bersih dan suci, lama syabibtum min kalam rabbikum, niscaya kita tidak akan pernah puas dari mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan kemudian muncul, kalau kita selama ini baru membaca Al-Qur'an 5 menit sudah bosan, baru buka mushaf belum nyampe 4 jam sudah ngantuk, sudah bosan mendengar Al-Qur'an, sudah bosan membacanya, maka jangan-jangan pertanyaan kemudian jangan-jangan hati kita benar-benar tidak bersih atau tidak suci. Karena kata sahabat yang mulia Utsman, kalau hati kita bersih dan suci, niscaya kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bosan dari mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebab hati kita tidak tenang? Apa penyebab hati kita gelisah dan sebagainya? Maka yang pertama adalah di antara penyebabnya tauhid belum benar, belum benar-benar kuat tertanam dalam diri. Ketika urusan dunia terganggu, maka hatinya goyah, hatinya marah, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah, hatinya hancur, hatinya kecewa dan sebagainya. Karena sandaran hatinya masih berharap kepada manusia, tidak sepenuhnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita benar-benar tahu kita kuat, maka niscaya kita akan mengingat pesan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun manusia, lalu ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kad kataballahu lak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu kemanfaatan bagi kita, niscaya kemanfaatan itu tidak akan pernah mereka bisa berikan kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tauhid kita benar-benar hidup dalam hati, maka kegelisahan itu jauh akan berkurang dalam diri kita. Yang kemudian yang kedua adalah, ternyata penyebabnya adalah amal lahiriah tidak diiringi dengan tazkiyah. Banyak di antara kita menghiasi amalan zahirnya, amalan batinnya, tapi lupa membersihkan diri, lupa mentazkiyah diri, lupa mentazkiyah hatinya. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang tazkiyah hatinya, Allah bersumpah 11 kali secara berturut-turut dengan nama makhluknya. Wan najmi idza hawa qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka bergembiralah orang-orang yang mensucikan hati.
Bergembiralah orang-orang yang membersihkan hatinya. Kemudian yang terakhir adalah solusi agar kita mendapatkan ketenangan hati kita. Islam mengajarkan tidak hanya menyebutkan masalah-masalah, tapi Islam memberikan solusi atas apa yang kita hadapi. Yang pertama adalah solusi yang bisa kita lakukan adalah perkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan kembali waktu kita untuk benar-benar memahami, merenungi siapa Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kembali rohnya, rububiyatnya Allah Subhanahu wa taala. Renungkan bahwa semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan kekuatan, dengan izin daya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketakwaan pun kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah mengingatkan ketika berbicara dalam firman Allah surat Fatir, menyebutkan tentang pembagian manusia, di antaranya ada yang zalimun li nafsihi, kemudian yang muqtasid, kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Tidak lupa Allah juga menyebutkan dan kami izinillah, yang demikian itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan usaha dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir yang menghadirkan hati. Zikir tidak hanya dalam lisan kita, tapi juga dalam hati kita. Zikir bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas zikir kita. Baik zikir bagi petang kita, salawat kita, dan lain sebagainya, istighfar kita, maka senantiasa kita tingkatkan. Sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan juga kepada kita bagaimana baginda Nabi Sallallahu yang maksum saja sangat menjaga istighfarnya, apalagi dengan kita yang tidak maksum, apalagi dengan kita yang banyak kesalahan, banyak dosa dan lain sebagainya. Maka lebih pantas lagi untuk kita tingkatkan zikir kita tingkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan kita kepada dunia. Jika semua pujian manusia hilang, maka apakah kita akan tetap tenang? Kita ukur diri. Jika jabatan tidak ada, apakah kita akan tetap bahagia? Latih hati kita untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang hatinya cukup dengan Allah, dia tidak akan mudah diguncangkan oleh kehidupan dunia.